Oke, hello guys. Kembali lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Sekarang udah bulan Februari, udah mau Maret. Oke, biasanya katanya tiap bulan Maret, Bitcoin, saham, dan aset-aset lainnya pada crash. Katanya, nggak tahu juga. Saya lihat di data memang kebanyakan juga pada kayak gitu. Memang tiap tahun biasanya katanya bulan Maret gitu. Katanya sih karena masalah pajak atau gimana lah. Cuman ya kita lihat aja nanti gimana. Toh nggak akan langsung tanggal 1 bam langsung turun. Bisa jadi kan itu kan datanya data apa namanya, data awal bulan dikurangin akhir bulannya kan, itu turun. Itu bisa jadi mulai tengah-tengah mulai turun, bisa jadi mulai tanggal 20, atau bisa jadi pas di akhir-akhir doang gitu. Nah, daripada bahas itu, sekarang saya mau coba apa namanya, bahas. Ada 4 poin nih, ada 4 poin yang harus dikurang-kurangi sebagai trader muda atau orang yang baru masuk ke dunia kripto atau saham apapun lah. Tapi karena basis saya emang kripto, sebagai pemain kripto yang baru, 4 hal ini harus dihindari, dikurang-kurangin lah. Oke, apa aja itu? Nah, siap, perhatiin ya. Karena kalau 4 ini benar-benar dikurang-kurangi, mudah-mudahan bisa lah jadi trader yang profitable cukup cepat gitu. Gini, yang pertama adalah ngikutin terlalu banyak influencer. Oke? Bisa jadi kalian follow saya, follow si A, follow si B, follow channel sebelah, follow channel sebelahnya lagi, follow channel sebelah lagi, sini-sini. Nggak salah sebenarnya secara teknis, bukan berarti saya ngelarang untuk ikutin yang lain gitu, bukan berarti saya merasa lebih bagus atau saya merasa gimana. Cuman biasanya gini, kalau ngikutin terlalu banyak influencer, kalau semuanya sama, oke, it's fine. Kalau semua pendapatnya beda atau agak-agak beda dikit, nanti bakal bingung sendiri. Misalnya, saya ngomong A, si channel sebelah ngomong B, channel sebelahnya lagi ngomong C, channel sebelahnya lagi ngomong D. Semuanya diikutin, pengen disatuin pendapatnya, nggak bisa. Gitu. Nanti saya bahas lagi. Nah, yang kedua adalah tentang FOMO dulu. Biasanya gini, biasanya seringnya nih orang-orang trader-trader newbie nih gini nih. Misalkan saya ngasih analisa, oke, kira-kira saya bakal masuk Ethereum, guys. Masuk Ethereum di sini, terus nanti kira-kira targetnya sampai sini. Itu kira-kira analisa kayak gitu. Nggak lama kemudian, 2 jam, 3 jam, atau mungkin sehari 2 hari, naiklah dia Ethereum, terbang 20% misalkan. Datang tuh orang ke saya, nge-tag di Telegram atau ngechat gitu. Bang, kalau masuk Ethereum masih bisa nggak? Iya, dari kemarin kemana? Baru sekarang pas FOMO pas udah naik baru FOMO, salah kayak gitu. Jangan kayak gitu. Gini, biasanya kalau misalkan udah naik atau udah gerak lah, udah gerak banyak, saat ada pertanyaan kalau masuk telat atau enggak, itu 75% udah telat lah. Mending nggak usah masuk gitu. Dan mending nggak usah nanya ke orang gitu. Jadi jawabannya ya mending kalau saya baik gitu. Saya baik, jangan atau apa gitu. Tapi kalau orang yang jahat, iseng, nggak jahat lah, iseng bilang oh boleh masuk, taunya udah waktunya dam atau udah waktunya turun, bahaya, ya kan? Gitu. Terus yang ketiga adalah minta update tiap hari atau nggak sabaran lah. Ini sebenarnya kontradiktif. Kita jadi trader pengen jadi bebas finansial, ya nggak? Kita main kripto pengen jadi bebas finansial, tapi kita malah bukan dapat kebebasan, kita malah jadi diperbudak sama chart, diperbudak sama pergerakan harga. Jadi nggak tepat dong. Nggak apa-apa, ya, sebenarnya justru nggak usah diupdate tiap hari, tunggu aja nanti update. Kalau misalkan biasanya kebanyakan gini, kebanyakan orang kalau misalkan update-nya udah nggak valid, ya antara di update nggak valid kalau dia jujur, atau ya udah diemin aja gitu. Misalnya kalau didiemin antara nggak valid, dianya lupa lupa update, atau ya udah diamin aja gitu. Kalau ada update lagi ya udah berarti ada update lagi, gitu aja. Paling nggak minimal dibaca dulu aja, dibaca apa yang kata orangnya tadi pas misalkan saya ngasih update di hari Senin gitu. Ya, jangan hari Selasa ditanya update-nya gimana. Bisa jadi saya baru update lagi hari Kamis, hari Jumat gitu kan. Bisa jadi emang karena pergerakan harganya atau analisis pasarnya masih baru mulai valid di hari Jumat beberapa hari kemudian gitu. Saat di hari Selasa mungkin masih belum bisa. Nah, itu jangan ditanya-tanya terus. Minimal kalau misalkan merasa kok kayaknya ada yang kurang, dibaca aja dulu. Ini bakal kayak gini, udah gini atau belum gitu. Kayak gitu. Lalu ini yang paling parah nih. Yang paling parah adalah masuk dulu baru analisa. Tiba-tiba
masuk gitu kan, masuk beli banyak atau short jual banyak, terus wreck, tiba-tiba minusnya udah 90%, atau kalau yang cross tiba-tiba minusnya udah 300%. Terus baru bilang, "Bang, saya ini rugi, gimana dong gini-gini?" Saya jawab, ya saya diemin kalau kayak gitu. Pertama koinnya saya juga bukan koin yang saya analisa gitu. Yang kedua, saya nggak tahu ini kapan masuknya, kapan apa, tiba-tiba bilang, "Saya udah masuk di sini, baiknya gimana ya?" Iya nggak tahu. Iya kan? Tiba-tiba ada bilang, "Bang, ini saya masuk BNB dari 250, mending di hold nggak ya, takut nyangkut." Ya mana saya tahu kapan kamu nge-holdnya, kapan masuknya, kapan stop lossmu, kapan marginmu apa segala macam. Ya nggak tahu, saya nggak analisis BNB. Dari kemarin-kemarin saya analisisnya Ethereum sama XRP, misalkan kayak gitu. Tuh, "Bang, saya masuk di XRP dari 0,5, sekarang kok malah 0,4 ya?" Ya bodo amat, nggak tahu. Ya suruh siapa masuk? Jadi kalau masuk nggak dianalisis dulu, atau minimal kalau misalkan bener-bener masih merasa newbie gitu, pengen butuh bantuan, bilang aja, "Bang, ini saya mau masuk di sini, kira-kira gimana?" Itu masih mending, minimal kamu nggak masuk dulu, baru kalau udah misalkan saya kasih bantuan, atau misalkan para influencer lainnya yang ngasih bantuan, mending masuk di sini, itu masih agak mending gitu. Atau minimal tanya analisanya. Alasannya apa sih, "Bang, kok lu bilang bakal mau ke 2000 misalkan kalau Ethereum gitu?" Atau analisanya apa sih lu kok bilang BTC bakal ke 20.000 misalkan kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya empat itu harus dihilangkan ya, dikurang-kurangi. Yang terakhir ya, sebenarnya terakhir bukan tambahan. Yang kelima ya, malas baca. Jangan malas baca. Sebenarnya kebanyakan update saya itu ada instruksinya udah jelas. Kalau misalkan ada pantulan di sini atau indikasi reversal, kita bisa masuk. Atau kalau misalkan ada apa di sini, kita bisa begini. Kalau nggak ada ya udah jangan, gitu aja. Sebenarnya kebanyakan instruksi saya memang simple gitu. Mungkin ini karena memang kita kebanyakan terlalu banyak influencer yang terlalu heboh-heboh ya, kayak harapannya tuh pengen dibilangin, "Ayo masuk ke sini, nanti bakal ke sini." Harapannya itu kalau ngikut influencer auto cuan, berharapnya kayak gitu. Padahal kan that's not how it works gitu. Bukan begitu caranya market bekerja gitu. Gitu. Kita coba bahas ulang lagi dari pertama ya. Terlalu banyak influencer nih. Saya kasih contoh ya. Ini kenapa bisa bikin bingung. Contoh, ceritanya nih. Sekarang saya bikin ini Bitcoin lagi di sekitar 40 berapa ribu ya? 43 atau 44 gitu, sekitar situ. Misalkan, saya bilang, "Oke, dari sini Bitcoin bisa masuk ke 50.000. Tapi kalau gagal ya nanti saya mau pasang trading stop lossnya di 42.000." Misalkan kayak gitu. Karena alasannya di 44.000 menurut saya ada support, stop lossnya di 42.000, target saya di 50.000. Contoh pertama kayak gitu. Lalu ada yang orang lain dari channel lain gitu bilangnya, "Ini Bitcoin udah jebol support ini nggak bisa gini. Dari 44.000 bakal ke 30.000 pasti nih." Ya udah, dia akhirnya short dengan stop lossnya di 46.000, masuk di 44.000. Mana yang mau diikutin? Dua-duanya atau enggak? Simpelnya gini, antara saya sama orang lain, atau nanti ada orang lain lagi yang apa namanya, yang analisa lagi, ada orang lain lagi analisa lagi, kemungkinan cuma dua kan, salah atau bener gitu. Sebenarnya daripada ngikutin orang, atau ngikutin terlalu banyak orang kan bakal bingung sendiri kan. Saya kan juga ngasih juga sekedar sebagai second opinion aja. Orang lain juga mungkin sebagai second opinion. Tinggal sebenarnya bilang aja apa namanya, siap-siapnya gini. Ikutin salah satu. Misalkan mau ngikutin yang sebelah saya gitu, yang bilang short tadi. Tapi pastikan kalau itu salah, itu tuh nggak nyesek sakitnya gitu. Jadi misalkan, oke, kalian mau ikutnya short gitu. Tapi pastikan kalau misalkan kena stop lossnya tuh jangan terlalu gede gitu. Dan pastikan harus ada stop loss, kalau nggak ya bodoh namanya. Jadi misalkan dari tadi saya bilang apa, 44.000, stop lossnya di 46.000, berapa persen tuh? Oke, 44 ke 46, 2.000 seper 20. Anggap 2%, 3% lah. Seper 20, 5%. Oke, 3% lah. Anggap misalkan 3% itu. Pergerakannya 3% baru stop loss gitu. Nah, kalau mau pakai leverage, berarti kalau misalkan pakai leverage 20 kali, naik 3%, kalau kita short, ruginya berapa? 60%. Nah, 60%-nya itu, kita berapa? Kalau kita marginnya 1.000, 60% berarti kita hilang 600. Pertanyaannya, siap nggak kehilangan 600 itu? Kalau nggak siap, ya kemungkinan cuma dua. Kecilin leverage-nya dari yang 3 kali jadi 2 kali, atau kecilin marginnya, jangan dari 1.000. Jadi 500. Kalau 500 kali 3, 60%-nya hilang, masih cuma 300. Masih oke nggak gitu? Kira-kira oke, lebih mending daripada 600 gitu kan. Atau kalau misalkan
marginnya 100 aja deh gitu, 100. Kalau hilang 60%, cuma 60, oke lah, masih masih oke lah, misalkan kayak gitu. Ini contohnya aja gitu. Ya udah fine gitu. Jadi jangan asal masuk all in, jebret masuk 100 juta. Sering banget saya di Japri. Saya hilang segini, bisa tolong di ini nggak mau. Sebenarnya kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang hilang uangnya, terus minta bisa di tradingin nggak biar kembali atau minta saran trading kayak gimana? Ya nggak mau, males. Saya punya kehidupan lain, gitu. Saya trading. Saya ada kerjaan di kantor, saya ada punya kehidupan cinta, saya punya kehidupan pribadi buat olahraga, saya punya hobi. Ya, ngapain ya tradingin orang yang tiba-tiba datang gitu kan? Makanya, biar nggak kejadian kayak gitu, siapapun influencer yang kalian ikutin, ingat, harus ada money management yang tepat. Karena kebanyakan influencer nge-share money managementnya versi mereka. Belum tentu cocok di kalian. Kalian harus pastikan dulu. Intinya money management yang sederhana adalah gini aja. Kalau tradingnya loss, hilangnya nggak nyesek. Sederhananya gitu aja, udah ikut itu aja. Gitu aja udah. Mau 90% orang si influencernya akurasinya, kalau lagi apes kena 10%-nya kan hilang duitnya. Pastikan duitnya itu nggak nyesek kalau hilang. Gitu. Sama juga yang FOMO, tanya boleh masuk atau enggak, tanya boleh masuk atau enggak, ya kurang-kurangin lah. Ini pasar kripto, Bitcoin udah naik 20%, biasanya nanti Ethereum nyusul, belum gitu. Belum naik, ya udah masuk situ aja. Atau nanti Ethereum udah masuk juga, nanti biasanya altcoin yang lain belum masuk juga, misalkan Link belum tuh, belum naik. Dilihat aja di pasar kripto itu yang futures aja itu minimal mungkin ada 50 ya, atau mungkin lebih. Belum yang spot, ada berapa ribu. Santai aja. Kalau udah ketinggalan semua, ya udah masih ada pasar forex, masih ada pasar saham. Santai aja. Kalau nggak ada semua ya udah tunggu gitu. Emang trading itu 80% itu nunggu. Jangan jangan apa namanya? Jangan maunya tiap hari tiap jam harus ada satu posisi trading ya. Nggak gitu. Itu salah. Sama lanjutannya kayak yang tadi minta update tiap hari gitu. eh Ya kalau misalkan pemberi sinyal atau pemilik channelnya ada seorang scalper, ya udah silahkan update-nya minta tiap hari gitu. Cuman kalau saya bukan style saya kayak gitu, karena kalau saya pribadi lebih percaya bahwa semakin sering trading semakin banyak juga loss-nya gitu. Karena itu kan numbers game ya. Mending cari kesempatan yang tepat, langsung disikat kayak gitu. Seperti itu. Lalu ya akhirnya jangan masuk dulu baru analisa ya. Jangan kayak gitu. Saya selalu bilang kan, analisa itu hanya satu dari 4 bagian ya kan. Analisanya kayak gimana. Jadi kalau ada pemilik channel atau influencer yang analisanya bagus, ya dia share analisanya itu bagus gitu. Tapi kalau diaplikasikan ke kita, belum tentu sesuai dengan psikologisnya kita. Ya enggak? Belum tentu sesuai dengan money managementnya kita. Dia sekali trading $1.000, tapi kalau loss $900, tapi duitnya dia ada $1 juta, ya nggak ngaruh buat dia, bodo amat gitu. Ya kita ngikut dia duit kita cuma $100, sekali ngikut masuk hilang $90, hilang duit kita habis. Gitu. Jadi sesuaikan juga dengan tiga yang lainnya. Jadi kan kalau 4 yang versi saya itu ada analisa, trading system, money management, sama psikologi. Ya trading systemnya sesuai nggak dengan kalian gitu, sesuai nggak dengan style kalian gitu. Lalu uangnya kalau misalkan kalah, hilangnya kalian nyesek nggak gitu aja. Sama psikologisnya, kira-kira kalau masuk ini deg-degan nggak? Sebenarnya kalau trading itu jangan sampai deg-degan. Trading itu buat santai gitu. Ini paling gampang contohnya saya di channel kelas, di grup kelas saya udah share nih plan saya buat XRP misalkan. Oke, saya beli XRP gitu ya, satu. Lalu XRP dimasukin ke futures buat coin margin, jadi akan nambah. Saya udah pasang stop loss gitu. Jadi ibaratnya kalau saya loss, kena stop lossnya, itu uang yang kayak ya udahlah gitu. Yang apa ya? Kalau orang mungkin bilangnya uang belajar, tapi kalau saya lebih kayak ya udah hari ini nggak makan di luar sekali, kayak gitu contohnya. Jadi harus kayak gitu di cara pola pikirnya diperbaiki lagi nanti ya. Ya buat teman-teman yang masih newbie, sebaiknya seperti itu gitu. Dan kalau mau belajar ya jangan harap dengan belajar 1-2 minggu atau belajar dari mana tiba-tiba jebret langsung cuan, langsung $1.000 sehari, langsung segini, enggak gitu caranya. Kalaupun iya itu beruntung atau enggak sustainable lah gitu. Jadi memang pelan-pelan kita mulai pelajari basicnya dulu. Udah basicnya kita coba aplikasi dari basicnya tadi, coba lagi, nanti lama-lama keluar intuisinya mulai bisa mulai berani masuk dulu, kecil dulu. Misalkan
$1, $10, berapa dolar masuk, nanti lama-lama mulai berani, misalkan mulai berani masuk, sekali masuk 100, 150, sekali masuk, karena udah tahu gitu gimana caranya kita bisa menghindari loss dari situ. Kalau masuk 100 gitu, oh sekali loss misalkan 15, oke nggak apa-apa, masuk lagi, ternyata kalau sekali profit 50 misalkan, kan oke kan kalau kayak gitu, daripada ngikut ada sinyal dari mana, langsung jebret masuk, pek, dah, terus tiba-tiba sinyalnya salah. Ya kalau bener, oke, fine gitu. Kalau salah, hilang aja duitnya. Terus nanti marah-marah ke adminnya. Yuk adminnya gimana sih gini-gini? Iya lu ngapain ikut? Gitu. Oke, gitu ya bahasan video kali ini ya. Nanti saya bikin video lain lagi tentang analisis Bitcoin. Nah, ini mau kemana? Stay tune. Jangan lupa subscribe channel Evolution Trading Indonesia. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.